Selamat malam semua. Berikut ini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang jilid kedua berkenaan dengan transaksi-transaksi perusahaan dagang berikut jurnal penyesuaian dan jurnal penutupnya. Kita pernah bahas mengenai apa itu perusahaan dagang sebelumnya dan saya akan mereview sedikit. Perusahaan dagang itu merupakan perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Karakteristik dari perusahaan dagang itu memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan. Sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Yang kedua, membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Yang ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Yang keempat, kegiatan perusahaan ini terutama adalah membeli dan menjual barang berwujud fisik dengan spesifikasi seperti berat, volume atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Yang kelima, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Berikut adalah siklus operasi perusahaan dagang, di mana perusahaan akan membeli persediaan barang dagangan kepada pihak ketiga dan barang sudah diterima di gudang. Setelah itu barang dijual ke customer dan dikirim ke customer. Apabila penjualannya itu dalam bentuk penjualan kredit, itu akan transaksi akan menimbulkan piutang usaha, dan ini akan ditagihkan menggunakan invoicing, dan customer akan membayar uh, sesuai dengan periode yang memang sudah ditentukan oleh penjualnya. Berikut adalah perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa, di mana dari wujud barang yang dijual, perusahaan dagang itu berwujud fisik, dan barang dagangan yang dijual oleh perusahaan jasa itu berwujud non-fisik. Nah, sedangkan untuk laporan keuangannya dan akun-akun yang digunakan di perusahaan dagang itu terdapat akun persediaan barang dagangan di dalam laporan racanya dan akun beban pokok penjualan di laporan laba ruginya. Sedangkan perusahaan jasa itu tidak terdapat akun persediaan barang dagangan di laporan racanya dan tidak terdapat akun beban pokok penjualan di laporan laba ruginya. Sedangkan siklus operasionalnya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, di sini perbedaan dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa masih kita bahas. Dari kegiatan utamanya, perusahaan dagang itu membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok. Sedangkan perusahaan jasa memberikan jasa kepada pengguna jasa. Dari sisi persediaan, perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi, sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Nah, untuk penentuan harga pokok barang, perusahaan dagang itu relatif mudah, sedangkan perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barangnya. Berikut rekening-rekening atau perkiraan yang digunakan dalam perusahaan dagang, seperti perkiraan dari pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, beban angkut penjualan, utang dagang, dan piutang dagang. Di dalam akuntansi pencatatan transaksi perusahaan dagang terdapat dua sistem yang digunakan dalam perusahaan dagang, yaitu sistem persediaan perpetual dan sistem persediaan periodik. Sistem persediaan perpetual, setiap pembelian dan penjualan barang dicatat dalam akun persediaan dan buku besar yang berkaitan. Jadi jumlah barang tersebut untuk dijual dan jumlah yang terjual dilaporkan
dalam catatan persediaan secara terus-menerus atau perpetual. Sistem persediaan periodik, catatan persediaan tidak menunjukkan jumlah yang tersedia untuk dijual atau jumlah terjual secara periode tertentu. Sebagai gantinya, sebuah daftar persediaan yang tersedia yang disebut persediaan fisik disiapkan pada akhir periode akuntansi. Berikut adalah perbedaan pencatatan transaksi dalam penjurnalan di sistem perpetual dan periodik. Pada pembelian barang secara tunai di sistem perpetual dicatat persediaan barang dagang di debit, kas di kredit. Sedangkan sistem periodik pembelian di debit, kas di kredit. Untuk pembelian barang secara kredit di sistem perpetual tertulis persediaan barang dagang di debit, utang di kredit. Utang dagang di kredit. Sedangkan sistem periodik dicatat pembelian di debit, utang dagang di kredit. Untuk retur pembelian barang, utang dagang di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Untuk sistem periodik pencatatan retur pembelian barang, kas atau utang dagang di debit, retur dan potongan pembelian di kredit. Untuk pelunasan utang usaha di sistem perpetual dan periodik sama, yaitu utang dagang di debit dan kas di kredit. Untuk transaksi penjualan tunai di sistem perpetual tercatat kas di debit, penjualan di kredit, beban pokok penjualan di debit, persediaan barang dagang di kredit. Sedangkan untuk sistem periodik, untuk penjualan tunai, kas di debit, penjualan di kredit. Untuk transaksi penjualan kredit di sistem perpetual, piutang dagang di debit, penjualan di kredit, beban pokok penjualan di debit, persediaan barang dagang di kredit. Sedangkan sistem periodik untuk penjualan kredit, piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Untuk transaksi pelunasan piutang, untuk sistem perpetual dan sistem periodik itu sama, yaitu kas di debit dan piutang dagang di kredit. Untuk retur penjualan, untuk sistem perpetual, retur potongan penjualan, retur dan potongan penjualan di debit, kas atau piutang dagang di kredit, persediaan barang dagang di debit, beban pokok penjualan di kredit. Sedangkan sistem periodik untuk retur penjualan di debit, kas atau piutang dagang di kredit. Berikut adalah saldo normal rekening yang digunakan dalam perusahaan dagang. Persediaan saldo normalnya debit, pembelian saldo normalnya debit, retur pembelian saldo normalnya kredit, potongan pembelian saldo normalnya kredit, penjualan saldo normalnya kredit, potongan penjualan saldo normalnya debit, retur penjualan saldo normalnya debit, pengangkutan pembelian saldo normalnya debit, beban angkut penjualan saldo normalnya debit. Metode pembayaran yang digunakan dalam perusahaan dagang itu ada beberapa metode, yaitu dengan pembayaran tunai. Pembayaran tunai artinya pembayaran dilakukan pada saat barang diserahkan dari penjual kepada pembeli. Pembayaran dilakukan secara penuh atau sesuai dengan harga barang yang dijual. Oleh karena itu, biasanya sistem ini menjadikan hubungan antara penjual dan pembeli berakhir setelah barang diterima, kecuali jika dibuat kesepakatan terkait garansi. Pembayaran kredit. Pembayaran kredit artinya pembayaran dilakukan secara berangsur atau beberapa kali setelah barang diserahkan.
Jangka waktu pembayaran ditetapkan sebelumnya oleh penjual. Dalam perusahaan yang melakukan pembelian dalam angka besar, maka pembayaran kredit adalah yang paling umum dipakai. Syarat N garis miring 30. Jenis syarat pembayaran yang umum dijumpai adalah N garis miring 30 atau net 30. Ini merupakan syarat pembayaran dengan ketentuan tenggang waktu pembayaran kredit secara 30 hari setelah transaksi atau tanggal faktur tanpa mendapatkan potongan tunai. Selain N garis miring 30 ini, bisa juga dilakukan dengan sistem N garis miring 45 atau N garis miring 60, tergantung kesepakatan berapa lama tenggang waktu yang diberikan perusahaan. Contoh kasus syarat N garis miring 30 sebenarnya sangat sederhana. Misalnya perusahaan membeli barang seharga 10 juta dengan faktur tanggal 1 Januari 2019. Maka pembelian ini harus dilunaskan sebesar 10 juta tersebut tanpa adanya potongan paling lambat 30 hari setelah, yaitu pertanggal 31 Januari 2019. Syarat 2 garis miring 10, N garis miring 30. Syarat pembayaran berikut ini dikenal dengan 2 garis miring 10, N garis miring 30. Syarat ini mirip dengan syarat N garis miring 30 di atas, di mana pembayaran dilakukan paling lama 30 hari setelah tanggal faktur atau penyerahan barang terjadi. Hal yang menjadi pembeda ialah adanya ketentuan lain, yaitu jika pembayaran dilakukan hanya kurang dari 10 hari sejak penyerahan barang, maka nilai yang harus dibayar adalah jumlah akhir yang tertera dalam faktur dikurang potongan sebesar 2%. Dengan kata lain, syarat ini memberikan potongan khusus jika pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo. Syarat ini tentu bisa menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pembeli bisa menghemat biaya, sedangkan penjual bisa mendapatkan pembayaran lebih awal. Syarat kasus syarat dari 2 garis miring 10, N garis miring 30 juga sebenarnya sudah sangat jelas dipaparkan dari pengertian di atas. Misalnya, perusahaan melakukan pembelian barang seharga 10 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2019 dan menggunakan syarat 2 garis miring 10, N garis miring 30. Maka perusahaan bisa melunaskan pada tanggal 31 Januari 2019 dengan total yang dibayarkan adalah 10 juta rupiah. Tapi jika perusahaan melakukan pembayaran sebelum tanggal 11 Januari 2019, maka akan diberikan potongan 2%, sehingga total yang harus dibayar hanya sebesar 9.800.000 rupiah. Bagaimana jika pembayaran dilakukan tanggal 12 sampai 30 Januari? Maka total yang dibayarkan tetap di angka 10 juta rupiah. Syarat end of month. Seperti namanya end of month, artinya pembayaran harus sudah dilunaskan pada akhir bulan berjalan. Dengan kata lain, tanggal berapapun proses pembelian dilakukan, maka pelunasan pembayaran memiliki jatuh tempo di akhir bulan. Sebagai contoh adalah pembelian dilakukan pada tanggal 21 Januari 2019. Maka tenggang waktu pembayaran adalah pada tanggal 31 Januari 2019 dengan jumlah pembayaran penuh tanpa aturan potongan. Yang keempat, syarat N garis miring 10, end of month. Pada syarat N garis miring 10 end of month dimaksudkan bahwa pelunasan pembayaran memiliki jatuh tempo 10 hari setelah tanggal akhir bulan. Angka 10 tentunya bisa disesuaikan sesuai lamanya hari yang disepakati.
Umumnya adalah 10 atau 15. Syarat N-10 end of month juga tidak berlaku sistem potongan tunai jika pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo. Contoh sederhana dari syarat pembayaran ini adalah perusahaan melakukan pembelian pada tanggal 15 Januari 2019 senilai 10 juta rupiah. Maka pelunasan pembayaran dilakukan paling lama pada 10 hari setelah akhir bulan bersangkutan, yaitu pada tanggal 10 Februari 2019. Yang kelima, yaitu syarat 2-10 end of month. Sama seperti poin nomor 2, ya, poin nomor 4 sebelumnya, syarat ini memberlakukan potongan jika pembayaran dilakukan pada jangka waktu tertentu sebelum jatuh tempo. Jika syaratnya ialah 2-10 end of month, artinya pembayaran memiliki jatuh tempo pada akhir bulan berjalan, tetapi jika pelunasan pembayaran dilakukan 10 hari setelah tanggal transaksi, maka akan mendapatkan potongan tunai sebesar 2%. Sebagai contoh, jika pembelian dilakukan pada tanggal 10 Januari 2019 dengan nilai transaksi 10 juta, maka jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 31 Januari 2019. Tetapi jika pembayaran dilakukan paling lama 10 hari setelah transaksi atau sebelum tanggal 20 Januari 2019, maka akan mendapat potongan sebesar 2% alias hanya membayar Rp9.800.000. Berikut adalah contoh laporan laba rugi bentuk tidak langsung multi-step income statement dari laporan keuangan perusahaan dagang. Di sini di mana terdapat penjualan bersih, ya, dikurang harga pokok pembelian, penjualan, di mana harga pokok penjualan ini sama dengan beban pokok penjualan, ya. Di sini sisanya laporan laba kotor, ya, laba kotor dikurang dikurang beban-beban penjualan, ya, beban usaha, beban penjualan, beban admin dan umum, ya. Ini berikut dikurangi hasilnya jadi laba usaha, ya. Lalu ditambah dari pendapatan di luar usaha, ya, ditambah. Setelah itu dikurangi pajak, didapatlah laba bersih setelah pajak. Berikut adalah laporan laba rugi bentuk tidak langsung, ya, multi-step income statement, di mana pendapatan kotor, ya, di sini dikurangi diskon dan retur penjualan, lalu didapati penjualan bersih, lalu dikurangi harga pokok penjualan atau beban penjualan, ya. Lalu kita dapati laba kotor, lalu dikurang biaya-biaya, ya, biaya penjualan, biaya administrasi, ya, total operation, biaya operasi, setelah dikurangi biaya operasi, lalu didapat di sini, ya, dan kita kurangkan lagi dengan pendapatan bunga dan beban bunga, lalu kita dapatkan di sini setelah kita kurangi juga dengan pajak, dapatlah laba bersih setelah pajak. Berikut adalah laba rugi bentuk langsung atau single step, di mana pendapatan didapat dari penjualan bersih, ya, terus
ditambah dengan pendapatan sewa, total pendapatan ya dikurangi beban-beban seperti harga pokok penjualan, beban penjualan, beban administrasi, beban bunga, beban lain-lain. Ya, setelah itu ini kita dapati laba sebelum pajak dan kita kurangkan pajaknya, lalu kita dapatkan laba bersih setelah pajak. Nah, di dalam perusahaan dagang ada zona penyesuaian yang perlu kita perhatikan. Proses penyesuaian yang sama dilakukan dalam sistem persediaan periodik dan perpetual, kecuali untuk penyesuaian atas kehilangan persediaan. Dalam kedua sistem, persediaan akhir ditentukan melalui penghitungan fisik. Dalam sistem persediaan perpetual, hasil penghitungan fisik persediaan akhir dibandingkan dengan jumlah dalam buku besar persediaan, sehingga selisihnya merupakan jumlah kehilangan persediaan. Kehilangan ini akan dicatat sebagai debit pada beban pokok penjualan dan kredit pada persediaan dalam persediaan dagang. Dalam sistem persediaan periodik, akun persediaan tidak selalu diperbarui untuk tanggal pembelian dan penjualan. Hasilnya kehilangan persediaan tidak dapat langsung ditentukan, tetapi dimasukkan secara tidak langsung dalam beban pokok penjualan. Inilah kekurangan utama sistem persediaan periodik, yaitu kehilangan persediaan tidak ditentukan secara terpisah. Jurnal penutup pada sistem perpetual. Mendebit akun-akun temporer dengan saldo kredit seperti penjualan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Berikutnya, mengkredit akun-akun temporer dengan saldo debit seperti berbagai beban dan mendebit akun ikhtisar laba rugi oleh karena beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan adalah akun temporer dengan saldo debit, maka akun-akun tersebut dikreditkan sebesar saldonya. Lalu mendebit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldonya dan mengkredit akun modal pemilik. Jika perusahaan mengalami rugi neto, maka akan dikredit adalah akun ikhtisar laba rugi sebesar saldonya dan yang didebit akun modal pemilik. Lalu mendebit akun modal pemilik sebesar saldo akun Prive dan mengkredit akun Prive. Untuk jurnal penutup sistem periodik, mendebit akun temporer dan saldo kredit seperti penjualan sebesar saldonya. Oleh karena diskon pembelian, retur, dan potongan pembelian adalah akun temporer dengan saldo kredit, maka akun-akun tersebut didebit sebesar saldonya. Selain itu, persediaan didebit sebesar saldo akhir periode berdasarkan perhitungan fisik persediaan. Mengkredit masing-masing akun temporer dengan saldo debit seperti berbagai beban dan mendebit akun ikhtisar laba rugi oleh karena beban ongkos kirim pembelian adalah akun temporer dengan saldo debit. Maka akun-akun tersebut dikreditkan sebesar saldonya. Selain itu, persediaan dikredit sebesar saldo awal periode. Lalu mendebit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldonya dan mengkredit akun modal pemilik. Jika perusahaan mengalami rugi neto, maka dikredit adalah akun ikhtisar laba rugi sebesar saldonya dan yang didebit adalah akun modal pemilik. Lalu mendebit akun modal pemilik sebesar saldo akun Prive dan mengkredit akun Prive. Demikianlah penjelasan mengenai transaksi-transaksi yang kita sudah bahas sebelumnya berhubungan dengan perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.